Nah, teman-teman bisa melihat di bukunya Bu Pena halaman 8 ya. Kemarin Ustazah memberikan video pembelajaran yaitu memperagakan panjang dan pendek bunyi dalam lagu. Di Bu Pena halaman 8 ya, sambil menunggu temannya kita akan nyanyi bersama. Teman-teman bisa menyanyi dari rumah, ikutin Ustazah. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Siapa yang kalau tidur masih ngompol? Siapa yang tidurnya masih ngompol? Ada yang masih ngompol? Ada yang tidur masih ngedok? Ada yang masih ngedok? Oh, tidak ada. Siapa yang ketika mau tidur menggosok gigi? Siapa yang mau tidur malam menggosok gigi? Angkat tangan. Iya, harus digosok giginya ya kalau mau tidur. Terus siapa yang tadi sudah sarapan? Ada yang sudah sarapan? Semuanya hebat. Wajib ya. Sarapan pagi itu hukumnya wajib. Iya. Sudah lengkap. Sudah tambah ada Mbak Clarissa sudah masuk. Mas Rifki, Mbak Rara, Mbak Ais, Mbak Ilyafa, Mas Niza, Mas Kusai, dan Mas Wafa. Yang lain masih menunggu. Oke, sambil menunggu temannya ya. Nah, teman-teman berbicara tentang panjang dan pendek dalam sebuah lagu. Di hari Senin, Ustazah sudah memberikan video pembelajarannya. Bahwa ketika kita melihat sebuah teks, ada tanda, yaitu tanda titik, itu berarti bahwa lagu tersebut dinyanyikan dengan nada pendek. Kalau ada tanda strip atau garis, berarti itu dinyanyikan dengan cara panjang. Ya, ada Mbak Rara. Masuk. Nunggu yang lain ya. Ya, nambah satu lagi teman kita. Kita lihat siapa ya. Ustazah akan menjelaskan subtema 1. Kita selesaikan hari ini. Besok kita tinggal pembelajaran saja. Tinggal menyelesaikan tugas-tugas ya, sama melihat tayangan ulang video kita hari ini. Karena nanti teman-teman akan disuting, dimasukkan ke dalam recorder, dan besok bisa dilihat kembali. Sebelum kita belajar, kita akan tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 1, 2, 3. Oke, Ustazah yang memberi aba-aba, teman-teman yang tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Duduk rapi. Hap. Oke. Siap ya. Oke, semuanya fokus. Kita akan belajar subtema 1, kita selesaikan. Oke, sebelum belajar Ustazah akan salam, teman-teman bisa menjawab ya dengan semangat. Assalamualaikum, salam sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah. Waalaikumsalam. Terima kasih dan ucapkanlah. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini?
Baik. Oh baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita sebuah nikmat ya. Nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul, diberikan nafas. Nah ketika kita diberikan nafas oleh Allah, sudahkah teman-teman membalas apa yang sudah Allah berikan dengan menjalankan kewajiban sholat tadi pagi? Sudah sholat? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah sholat subuh? Sudah sholat subuh yang pagi hari ini menjalankan sholat subuh? Alhamdulillah ya. Mas Nizam sholat subuh? Fokus ya, wajib ya. Sholat itu hukumnya wajib. Jadi teman-teman pastikan sholatnya harus 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tak akan ku lupa selama-lamanya. Nah, selain sholat 5 waktu, teman-teman bisa menambahkan jam sholat juga sholat sunnah, yaitu sholat duha. Nanti setelah kegiatan ini, bagi yang belum menjalankan sholat duha, teman-teman bisa menjalankan sholat duha. Nah, tadi pagi sudah membantu orang tua belum? Sudah membantu orang tua? Alhamdulillah. Kalau yang belum membantu orang tuanya, masih ada waktu ya. Masih ada waktu nanti sore, karena siang ini nanti teman-teman masih belajar. Sore hari kita akan bantu orang tua kita, bisa menyapu, menyiram tanaman, mencuci piring, ataupun yang lainnya. Oke teman-teman, kita fokus, kita masuk di tema ketiga. Tema ketiga, yaitu kita sudah ganti buku. Kita menggunakan buku Bupena yang 1B. 1B ya, 1B. Jangan sampai salah. Yang 1B. Nah, tema 3 yaitu temanya kegiatanku. Ya, temanya kegiatanku. Dengan subtema pertama atau subtema 1 yaitu kegiatan pagi hari. Ya, kegiatan pagi hari. Tiap hari aku bangun pagi, kulipat selimut dengan rapi, terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tidak lupa lagi. Terus mandi dan gosok gigi, sholat subuh tidak lupa lagi. Nah, dari lagu Ustazah tadi sudah menggambarkan kegiatan kita ketika pagi hari. Ya, ketika pagi hari, pastikan kita bangunnya sebagai seorang pelajar, teman-teman bukan lagi bangunnya pukul 6, bangunnya pukul 7. Walaupun sekolah tidak aktif, teman-teman belajar dari rumah, wajib bangun pagi pukul 5 atau lebih awal, pukul setengah 5. Kalau mungkin yang mau jamaah subuh, berarti bangunnya harus jam 4 lebih 10. Itu harus sudah bangun dan persiapan untuk jamaah di masjid. Nah, teman-teman, ketika kita sudah bangun, pastikan tugas teman-teman dilanjutkan dengan merapikan tempat tidur. Karena teman-teman sudah SD kelas 1, bukan lagi tidurnya dengan ayah dan ibu. Belajarlah untuk tidur sendiri. Siapa yang sudah berani tidur sendiri? Siapa yang sudah berani tidur sendiri? Angkat jarinya. Siapa yang berani? Mbak Rara? Mbak Rara berani? Belum. Belum ya, nggak apa-apa. Mbak Ilyafa, berani nggak tidur sendiri? Belum. Mbak Kais, berani? Berani. Hilang fotonya. Oh, belum berani. Mas Nizam hebat, sudah berani. Mas Rifki berani? Belum. Kak Kusai? Hebat, sudah berani. Mas Habib, berani? Belum. Ica, Mbak Clarissa, berani nggak? Tidur sendiri? Wah, berani. Mas Wafa, sudah tidur sendiri? Belum. Mulai hari ini, teman-teman bisa belajar ya.
bisa belajar untuk tidur sendiri karena sudah kelas 1 SD. Nah, ketika kita sudah tidur sendiri, maka teman-teman memiliki kewajiban, yaitu merapikan tempat tidur. Jangan sampai bangun tidur, terus kasur, selimut, bantal, guling tidak dirapikan. Nah, itu adalah kewajiban teman-teman untuk merapikannya, bukan kewajiban orang tua, tapi kewajiban teman-teman. Setelah merapikan tempat tidur, segeralah bergegas ke kamar mandi. Alangkah baiknya setelah bangun tidur kita langsung mandi. Itu lebih baik seperti sunnah Rasulullah ya. Tapi kalau teman-teman bangun tidur terus gosok gigi, ambil air wudhu, tidak masalah ya. Yang penting sholat subuh sebelum menjalankan aktivitas yang lain. Nah, setelah sholat subuh, teman-teman bisa membantu orang tuanya. Bisa menyapu, mencuci piring, mengelap meja kursi, atau yang lain. Setelah itu baru mandi. Kalau sekolahnya aktif, berarti segeralah pakai seragam dan segera untuk melaksanakan sarapan pagi. Nah, teman-teman, sarapan pagi atau makan pagi itu sangat penting sekali ya. 4 sehat, 5 jadi sempurna. Wahai kawan, apa itu artinya? Itu penting bagi kita semua. Nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Nah, pastikan ketika kita makan, itu harus ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada buah, dan minumlah air putih atau susu. Setidaknya 1 kali sehari itu kita wajib minum susu, ya. Karena teman-teman masih membutuhkan nutrisi dari susu. Nah, teman-teman, setelah kita sarapan pagi, kita bergegas untuk segera berangkat ke sekolah. Nah, ketika kita mau berangkat sekolah, pastikan pakailah kaos kaki, pakailah sepatu dengan mandiri. Ya, mandiri ya, bukan dipakaikan orang tua lagi. Jangan lupa buku pelajaran juga itu harus sudah belajar menyiapkan sendiri. Dibaca jadwalnya, oh jadwalnya hari ini ada tematik, berarti diambil buku tematiknya. Nah, jadi teman-teman, karena teman-teman sudah SD kelas 1, maka mulailah untuk belajar mandiri. Nah, ketika kita mau berangkat sekolah, jangan lupa kita harus berpamitan dengan orang tua. Kita salaman dan berpamitan. Ayah, ibu, aku mau belajar dulu di sekolah ya. Doakan aku jadi anak yang sholih dan sholihah. Nah, itu adalah doa yang kita mintakan kepada orang tua kita. Nah, teman-teman, itulah yang dinamakan dengan kegiatan pagi hari. Selain kita mengenal kegiatan pagi hari, teman-teman juga harus mengenal bagaimana keadaan ketika pagi hari. Ketika pagi hari, kita akan melihat, kita keluar rumah. Kita akan melihat matahari itu muncul. Matahari muncul itu dari sebelah timur. Muncul sama juga dengan terbit. Ya. Jadi matahari terbit atau muncul atau keluar itu dari sebelah timur. Nah, sore hari mataharinya terbenam. Terbenam atau tenggelam atau hilang itu di sebelah barat. Ya, bedakan ya. Matahari muncul dari arah timur atau terbit dari arah timur. Kemudian mataharinya terbenam dari arah barat. Oke. Nah, itu tentang keadaan pada waktu pagi hari. Pagi hari, udara yang kita rasakan pasti akan terasa sejuk. Coba saja setelah sholat subuh, teman-teman keluar rumah,
lakukan olahraga kecil ya. Nah, di situ hiruplah udara. Nah, udara pagi hari itu akan terasa sejuk dan sangat bagus untuk tubuh kita. Ya, karena udaranya masih bersih. Bukan lagi udara yang tercampur dengan polusi seperti siang ataupun seperti kondisi saat ini. Kalau teman-teman mungkin sudah keluar rumah, itu sudah udaranya tercampur dengan polusi, dengan kotoran dari asap kendaraan, ataupun dari yang lain. Nah, teman-teman, jadi keadaan cuaca ketika pagi hari yaitu 1. Matahari terbit dari arah timur. Yang kedua, udara terasa sejuk. Udaranya sejuk. Yang ketiga, kondisi langitnya adalah cerah. Ya, cerah. Jadi kita melihatnya untuk saat ini cerah. Tapi kalau kita melihatnya pada musim hujan, bisa juga ketika pagi hari itu adalah mendung. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat itu. Nah, teman-teman, biasanya aktivitas pagi hari teman-teman dan orang tua berbeda, ya. Kalau teman-teman sebagai seorang pelajar berarti bersiap ketika pagi hari, bersiap atau bergegas untuk ke sekolah. Tapi berbeda dengan ibu atau bunda ataupun mama, ya. Kalau mereka bersiap-siap untuk menyiapkan sarapan pagi. Nah, itu adalah tentang kegiatan pagi hari. Teman-teman silakan bisa dibuka bukunya halaman 12 dan 13. Di halaman 12 dan 13, di situ diceritakan tentang bahwa sarapan pagi itu sangat penting untuk tubuh kita. Dengan sarapan pagi menjadikan tubuh kita tidak lemas. Sebagai seorang pelajar, dengan kita sarapan pagi, maka nanti otak ini akan bisa berpikir. Nah, membantu kita untuk berpikir. Selain itu, tubuh kita tidak lemas dan konsentrasi belajar atau fokus itu akan semakin lebih baik dengan sarapan pagi. Ustazah, aku tidak suka sarapannya dengan nasi. Tidak apa-apa. Bisa kita ganti dengan roti dan susu. Yang penting ketika pagi hari, perut ini harus terisi oleh makanan agar asupan yang ada di otak kita itu terus terjaga. Sehingga nanti kita akan mudah konsentrasi di dalam belajar. Contohnya ini, yuk kita belajar konsentrasi. Ustazah memiliki banyak sekali pensil hari ini. Ustazah memiliki banyak sekali pensil hari ini. Nah, tugas teman-teman nanti adalah menghitung pensil yang dimiliki Ustazah. Yuk, tepuk 1. Iya, lagi tepuk 1. Tepuk 2. Oke, tangan dilipat. Ya, alhamdulillah ada Mas Heski nambah ya, ada Mbak Mira sudah masuk, Mbak Hilmia sudah masuk juga. Ya, kita fokus ya. Ustazah memiliki berapa pensil? Kita hitung. 1, Ya. 2, 3, 4, ya. 5, hebat. 5, Setelah 6, hebat. 6, 7, Hebat. 8, oke. 8, Apa ini? 9, Oke, lebih semangat. 10, 10, hebat. Ya, suaranya dikeluarkan. 11, Wah, hebat. 11, 12, 12, hebat. 13, Iya, 13. 14. 15. 15,
16. 17. 18. 19. 20. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal bilangan 1 sampai dengan 20. 20. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah mengenal bilangan 1 sampai dengan 10. Hari ini kita akan mengenal bilangan 11 sampai dengan 20. Sampai dengan 20. Oke. Ustazah akan mengucapkan angka atau bilangan, nanti teman-teman yang meneruskan angkanya. Ya, fokus ya. Kalau Ustazah bilang 11, teman-teman jawab 12. Kalau Ustazah bilang 13, teman-teman jawab 14. Jadi, angka sesudahnya. Siap? Ya, fokus. Fokus. Ustazah akan menunjuk. Nanti yang Ustazah tunjuk berarti dia yang menjawab. Mas Kusai, 16. Mana sayang suaranya? 7? Ya, hebat. Berikutnya, Mbak Mira, fokus. 13. 13. Berapa? Berapa Mbak Mira? Mbak Mira? Oh, belum. Oke, fokus lagi. Mbak Ais. 12. Lah ya. 12. Berapa sayang? 13. Hebat. Abid. 17. 17? Iya. Oke, Mbak Clarissa. 17? 18. Hebat. Mas Wafa. 15. Ya. Oke, Mbak Ilyafa. 11. 13. Iya, hebat. Mbak Hilmia fokus. 18. 18. Hebat. Mas Rifki fokus. 17. Berapa sayang? Iya, hebat. Mas Nizam fokus. Jangan bermain terus. Mas Nizam 12. Iya, hebat. Oke, Ustazah akan bertanya. Untuk semuanya, siapa yang tahu hurufnya 17? Hurufnya bagaimana? Hurufnya apa saja? 17. Hurufnya apa saja? Suaranya yang keras? T. T. Ya, hebat. Terus? U. Hebat. C. U. H. Hebat. Ya, hebat. Terus belas. Kalau belas. B. B. Hebat. E. Ya. L. L. Terus? A. Ya. S. S. Hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Hebat semuanya. Nah, teman-teman, waktunya tinggal 10 menit. Nanti teman-teman di halaman 13. Halaman 13 itu bisa dikerjakan ya, nanti dihitung. Terus dicari mana jumlahnya yang tepat. Itu sangat mudah, begitu juga dengan halaman 14. Halaman 14 bisa menghitung jumlah juga. Nah, teman-teman, selain itu kita akan mengenal tentang Pancasila. Pancasila biasanya kita bacakan ketika kita menjalankan upacara bendera di hari Senin ya. Ketika kita menjalankan upacara bendera hari Senin.
Pancasila isinya yaitu halaman 15 dilihat Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk ikutin, bisa, yang bisa mengikuti. 3. Persatuan Indonesia. Hebat. 4. Ayo, 4 apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Hebat. 5. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, hebat. Teman-teman harus menghafal isi Pancasila. Harus kita hafalkan ya. Nah, teman-teman juga lambangnya apa juga kita harus tahu. Nah, kalau ditanya lambang atau simbol, itu ada di gambarnya Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Simbolnya itu bintang, hebat. Sila kedua, yuk yang keras. Apa sila kedua? Rantai. Rantai, hebat. Sila ketiga, ayo lebih keras lagi. Pohon beringin. Hebat. Pohon beringin. Sila keempat, sila keempat. Kepala banteng. Kepala banteng. Sila kelima. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Ingat ya, itulah yang namanya simbol dari sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu bintang. Sila kedua rantai. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Dan sila kelima yaitu padi dan kapas. Nah, itu harus kita ketahui. Berikutnya, di pembelajaran keempat, itu kita akan menyusun kata sehingga dapat membentuk sebuah kalimat. Halaman 16. Halaman 16 bisa dibuka? Halaman 16. Ya, halaman 16. Mas Nizam, bukunya bisa dibuka Mas Nizam, halaman 16. Dilihat ya. Ya, dilihat sayang. Nah, hebat. Yuk, Mas Wafa sudah, Mbak Clarissa, Mas Abid, Mas Kusai, Mbak Mira, Mbak Hilmia, Mas Rifki, Mbak Ilyafa, Mbak Rara, dan Kak Ais. Kita lihat halaman 16. Di situ teman-teman disuruh untuk menyusun kalimat dari sebuah kata acak. Ada kata yang nomor 1A. Ustazah menjelaskan 1A. Fokus yang 1A. Ada kata berkokok, pagi, ayam, pada, hari. Nah, di situ teman-teman disuruh untuk membuat kalimat dari kata acak. Nah, yang ditebali adalah ayam. Berarti kata yang ditebali itu harus kita taruh di awal kalimat. Maka kita taruh di awal kalimat. Awalan kalimatnya berarti adalah yuk kita bersama membuat kalimat dengan kata awal ayam. Ayam berkokok pagi hari. ya di pagi hari, hebat. Berikutnya yang B. Yang ditebali kata apa itu? Yang ditebali apa? Dilihat halaman 16. Matahari. Matahari. Ya, kita buat kalimat dengan awalannya matahari. Kita lihat matahari. Matahari yang keras. Matahari terbit. Matahari terbit pada pagi hari. Iya, hebat. Teman-teman banyak yang sudah bisa ya. Nanti teman-teman bisa melanjutkan yang C dan D. Bisa dikerjakan langsung di buku pena atau langsung di buku tulis. Jadi terserah nanti teman-teman kalau mau mengerjakan di buku pena boleh, di buku tulisnya juga boleh. Nah, berikutnya adalah nomor 2. Soal nomor 2, teman-teman disuruh untuk membuat kalimat dengan kosakata
Yang A adalah bangun. Kira-kira kita akan membuat kalimat dengan kata bangun. Bagaimana ya kalimatnya ya? Bangun. Aku. Saya bangun jam 5 pagi. Iya, hebat. Saya bangun jam 5 pagi, hebat. Berikutnya yang B adalah seragam. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata seragam? Apa? Seragam. Buat kalimat dengan kata seragam. Aku Dabun. berangkat sekolah memakai seragam. Iya, aku berangkat sekolah memakai seragam. Boleh. Berikutnya yang C, olahraga. Siapa yang bisa buat kalimat dengan kata olahraga? Olahraga Setiap pagi aku olahraga. Setiap pagi atau setiap hari aku olahraga. Bagus. Iya, hebat. Terus dengan kata mandi. Siapa yang bisa dengan kata mandi? Ya, Mbak Hilmia yang keras sayang. Apa? Iya, siapa yang berani? Tiap hari. Mas Rifki ya, yang keras Mas Rifki. Ya, dibuat. Tidak masuk ya suaranya ya. Coba Mbak. Kok nggak masuk Mas Rifki suaranya? Mute-nya diaktifkan dulu. Oh, setiap hari aku mandi. Oke, hebat. Sekarang upacara. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata upacara? Membuat kalimat dari upacara. Setiap hari Senin, aku mengikuti upacara. Iya, hebat. Setiap hari Senin aku upacara. Hebat. Ditambah upacara bendera. Oke, teman-teman. Terus materi SPDB, kita masih tentang mengenal panjang dan pendek bunyi ya. Halaman 17. Halaman 17 kita masih mengenal tentang panjang dan pendek dalam sebuah lagu. Ingat kembali, kalau panjang maka akan ada tanda garis di bawah kata. Kalau lagunya dinyanyikan dengan pendek, berarti cukup tanda titik. Kita coba yuk, kita nyanyikan halaman 17 bersama-sama ya. Keluarkan suaranya. Ini adalah pergi belajar. 3, 2, 1. Oh ibu dan Dukun ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat hormati guru, sayangi temanmu, itu tandanya kau murid budiman. Nah, dari lagu tadi kita sudah tahu mana lagu yang dibaca, yang dinyanyikan dengan panjang, mana lagu yang dinyanyikan dengan pendek. Nanti bisa dipelajari kembali. Kita melihat kembali halaman 18. Halaman 18 pada buku Bu Pena, halaman 18 pada buku Bu Pena, kita adalah ungkapan permintaan tolong. Nah, biasanya ketika kita di rumah, baik teman-teman maupun orang tua maupun saudara kita sering minta tolong tidak? Teman-teman pernah mengucapkan kalimat permintaan tolong? Pernah? Pernah ya? Nah, apa yang kamu lakukan pada pagi hari? Kamu dapat bercerita dengan cara bermain peran.
Ada tokoh yang diperankan, ada percakapan tokoh-tokoh yang berperan. Saat bermain peran, lakukan dengan percaya diri. Ucapkan dengan suara yang jelas. Mainkan peran bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Nah, teman-teman, di halaman 18 itu terdapat contoh percakapan dengan menggunakan kalimat permintaan tolong. Di situ ada yang jadi ibu dan ada yang menjadi anak. Contoh kalimat yang ada di halaman 18, lihat ya halaman 18 ya teman-teman ya. Ibu berkata, "Dedi, makan dulu ya sebelum pergi sekolah." Dedi menjawab, "Dedi, sudah selesai makan, Bu." Ibunya pun terus menjawab, "Kalau begitu, tolong bantu ibu rapikan piringnya ya." "Baik, Bu." "Terima kasih, Dedi," kata ibu. Dedi pun menjawab, "Sama-sama, Bu. Sekarang Dedi berangkat sekolah dulu ya, Bu." "Hati-hati di jalan ya, Nak. Belajar yang baik di sekolah." Dedi pun menjawab, "Iya, Bu." Nah, percakapan tadi bisa teman-teman praktekkan nanti bersama dengan ibu atau ayah yang menunggu teman-teman belajar di rumah. Nanti teman-teman bisa mempraktekannya bersama mereka. Ada yang jadi dedi dan ada yang menjadi ibu. Nah, dari kalimat percakapan yang Ustazah baca tadi, terdapat kalimat permintaan tolong, yaitu di mana ibu meminta dedi untuk membantunya merapikan piring yang sudah dicuci. Nah, kalimatnya seperti itu. Seperti ini, dengarkan. "Kalau begitu, tolong bantu ibu rapikan piring ya." Nah, itu merupakan contoh kalimat permintaan tolong. Nah, biasanya di rumah ketika kita butuh bantuan, kita harus mengucapkan tolong. Contohnya, "Ibu, aku minta tolong ambilkan nasi ya." Karena mungkin magicomnya ada di tempat yang tinggi, atau mungkin ada aliran listrik, teman-teman takut. Teman-teman bisa meminta tolong kepada ibunya. "Ibu, aku minta tolong ambilkan nasi ya." "Ibu, aku minta tolong buatkan susu ya." Nah, mungkin teman-teman juga bisa minta tolong kepada kakaknya. "Kakak, aku minta tolong rautkan pensilku ya." "Adik, minta tolong kakak ambilkan sapu ya." Nah, silakan. Teman-teman silakan ketika kita membutuhkan sebuah pertolongan, maka wajib kita harus mengucapkan minta tolong. Nah, ketika kita ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan tolong dengan berbalas ya. Jadi ketika kita ditolong, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman juga bisa mempraktekkan, yaitu bermain peran di halaman 21. Di halaman 21 buku teman-teman yang paling bawah, di situ juga ada percakapan kalimat permintaan tolong, yaitu ibu dengan Mei. Nah, itu nanti bisa juga dipraktekkan. Nah, teman-teman, berikutnya halaman 22. Halaman 22. Sikap sesuai sila-sila Pancasila. Pernahkah kamu menolong orang lain? Menolong adalah membantu orang lain. Menolong merupakan pengamalan Pancasila. Tepatnya sila kelima. Sikap tolong-menolong itu merupakan perwujudan sikap dari sila kelima. Sila kelima diingat lagi, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikapnya yaitu saling tolong-menolong. Contohnya, ada teman kita jatuh, akan kita tolong. Membantu teman yang jatuh dari sepeda, itu contoh pengalaman sikapnya. Yang kedua, mengantar teman ketika temannya sakit, waktu di sekolah temannya ada yang sakit. Terus kita antar ke kantor atau kita antar ke ruang UKS, itu juga contoh pengamalan dari sila kelima.
Berikutnya, meminjamkan alat tulis. Teman-teman, ada temannya yang tidak membawa alat tulis, kita pinjamkan. Nah, itu juga merupakan contoh dari pengamalan Pancasila sila ke-5. Nah, teman-teman nanti bisa melihat lagi di halaman bawahnya ini, gambar yang paling bawah. Rani rajin membantu ibu. Nah, ini juga termasuk Pancasila sila ke-5. Berikutnya, Made lupa berdoa. Kira-kira kalau lupa berdoa termasuk pengamalan Pancasila sila ke-5 bukan? Bukan. Nah, bukan ya. Karena yang termasuk sila ke-5 tadi contohnya tolong menolong. Kalau hubungannya dengan berdoa, hubungannya dengan beribadah, itu nanti masuknya ke sila ke-1. Ya. Berikutnya kita lihat lagi sampingnya. Mei berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kira-kira termasuk contoh pengamalan sila ke-5 tidak? Termasuk atau tidak, teman-teman? Kalau berangkat sekolah, kita harus berpamitan. Termasuk sikap tolong-menolong? Ya. Ya, termasuk sikap tolong-menolong. Di situ kita harus berpamitan. Kalau lupa berdoa tadi, yaitu sila kalau sholat, berdoa, itu sila keberapa? Satu, hebat. Oke, kita lihat lagi bukunya halaman 24. Oke, halaman 24. Halaman 24, dibuka dulu. Halaman 24 yang paling bawah. 24 yang paling bawah, kita akan belajar mengurutkan sebuah bilangan. Mengurutkan bilangan itu bisa dimulai dari bilangan terkecil ke besar, atau yang besar, terbesar, baru ke terkecil. Contohnya saja di halaman 24 nomor 1. Fokus nomor 1. Dilihat teman-teman bukunya, halaman 24 nomor 1. Ya, dilihat. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Berarti tugasnya teman-teman mencari bilangan dari yang terbesar. Kira-kira di situ disediakan angka 15, 17, 19, 13, dan 11. Kira-kira kita cari dulu, mana angka yang paling besar? Ayo, mana yang angkanya paling besar? Iya, hebat, 19. Kita tulis di sini 19 di sampingnya. Setelah 19, terus angka berapa, teman-teman? 17. Iya, 17. Hebat. Kita tulis 17. Setelah 17. Setelah 17. 15. Hebat, 15. Setelah 15, sayang. 16. 13. Iya, hebat, 13. Setelah 13, baru 11. Nah, jadi di halaman 24 buku Bu Pena itu nomor 1, teman-teman disuruh mengurutkan bilangan atau angka dari yang terbesar. Nah, berikutnya adalah nomor 2. Kita baca yuk pertanyaannya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Kita urutkan dari angkanya yang paling kecil. Pada bacakan dulu angkanya. 18, 12, 14, 20, 16. Kira-kira mana ya angka yang paling kecil? Mana? 12.
Hebat. 12 ditulis dulu sayang. Ditulis semuanya yuk. 12. Sudah ditulis 12. Setelah 12 berapa sayang? Setelah 12 berapa? Berapa sayang? 14. Iya hebat. 14 ditulis di sampingnya kembali. 14. Setelah 14, siapa yang tahu? Siapa tahu? Berapa Mbak Ais? 16. Hebat, 16. Kita tulis di sampingnya kembali. Melawan Buaya. Ayo berikutnya sayang. Setelah 16. 18. Hebat, 18. Kita tulis di sampingnya kembali. Berikutnya sayang, angka terakhir, angka 20. Hebat semuanya, kita tulis 20. Nah, itulah bagaimana cara mengurutkan angka dari terkecil maupun dari terbesar. Nah, untuk tugas yang ada di halaman 25 tidak perlu dikerjakan. Ini untuk tugas besok saja ya. Nah, teman-teman, hari ini tugasnya itu bisa mengerjakan dari pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 yang sudah Ustazah jelaskan. Besok baru kita mengerjakan yang latihan soal subtema. Dari penjelasan Ustazah, kira-kira mana yang perlu Ustazah ulang atau mungkin teman-teman perlu bertanya? Mana yang perlu ditanyakan? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Didekatkan ya. Mute-nya dinyalakan, baru teman-teman bisa bertanya. Tanda mic itu disilangkan, nah itu dinyalakan dulu, baru nanti teman-teman bisa bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, mau Ustazah ulang kembali. Masih ingat Pancasila tadi ada berapa? Pancasila ada berapa? 5. Tahu bunyi sila ke-1. Bunyi sila ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Hebat. Lambangnya apa? Ayo. Bintang. Hebat. Sila kedua. Sila kedua apa ya? Ayo sayangku, bunyinya apa sila kedua? Yang adil dan beradab. Manusiaan yang adil dan beradab. Wah, jempolnya ditambah lagi dari Ustazah. Siapa yang tahu lambangnya? Siapa yang tahu lambangnya? Sila kedua. Apa sayangku semuanya? Rantai. Apa sayang? Rantai. Rantai. Hebat. Jempol, top marko, top semuanya. Sila ketiga. Ayo sila ketiga. Siapa yang bisa? Bunyinya sila ketiga. Ayo. Depannya paper. Persatuan. Iya, persatuan Indonesia. Ya, hebat semuanya. Siapa yang tahu lambangnya apa? Ayo lambangnya apa? Ayo lambangnya apa? Ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Wah, hebat. Pohon beringin. Siapa yang tahu sila keempat? Bunyinya bagaimana? Sila keempat. Kemanusiaan.
atau kerakyatan. Nah, itu yang mana? Jangan sampai salah. Sila keempat. Siapa yang Rakyat. Kerayakan. Ayo lagi. Rakyatan yang dipimpin Pimpin oleh hikmat, ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang lambang sila keempat. Ayo cepet-cepetan. Ayo, siapa yang tahu lambang sila keempat? Dijawab yuk. Kepala benteng. Hebat. Sila kelima. Ayo, sila kelima bunyinya. Ayo. Siapa yang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, jempol. Sekarang lambangnya, ayo lambang sila kelima. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Hebat semuanya. Nah, teman-teman, kita harus hafal ya. Bagaimana isi dari Pancasila juga kita harus tahu apa lambangnya. Teman-teman, pembelajaran hari ini Ustazah cukup ya, kita cukupkan. Nanti teman-teman pastikan tetap belajar. Pembelajaran 3, 4, dan 5 yang mana ada soalnya bisa dikerjakan. Nah, besok hari Kamis kita tinggal mengerjakan yaitu latihan subtema 1. Bagi teman-teman yang terlambat tidak apa-apa ya, yang baru masuk tidak apa-apa. Nanti bisa melihat tayangan ulang yang akan dikirim oleh Ustadz Vicky di Google Classroom ataupun di grup kelas. Nah, teman-teman atas partisipasinya hari ini ya. Semoga teman-teman dan keluarga disehatkan, begitu juga dengan Ustadz Ustadzah. Nah, rencananya Ustadz Ustadzah akan mengadakan belajar kelompok kembali minggu depan. Tapi kemarin baru saja keluar surat dari Bapak Dinas Kabupaten Pati bahwa untuk sementara semua guru tidak diperbolehkan untuk bekerja di sekolahan. Jadi kegiatan belajar kelompok ini kita tunda dulu setelah tanggal 5 Oktober. Jadi nanti setelah tanggal 5 Oktober akan Ustazah jadwalkan kembali untuk belajar kelompok. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, sering-seringlah cuci tangan. Terus kalau keluar rumah, pastikan harus memakai masker. Pastikan memakai masker ya. Terus makan yang makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Pakai nasi, sayur, lauk, buah, dan susu. Nah, perbanyak minum air putih. Tidak minum es dulu dan makanan ciki-ciki dihilangkan dulu ya. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan tubuh kita. Terus bantulah orang tuamu. Seperti tadi di dalam ungkapan permintaan tolong. Di situ kan ada anak yang membantu orang tuanya. Jangan lupa ketika kita minta tolong, pastikan gunakan ungkapan Ibu, aku minta tolong. Kakak, aku minta tolong. Adik, aku minta tolong. Dan ucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong. Terus lakukan sholat wajib, yaitu 5 waktu. Ya, hukumnya wajib. Nanti Ustazah akan membuatkan folder untuk pengiriman laporan sholat sampai dengan hari ini ya. Jadi nanti orang tuanya bisa memfotokan kegiatan sholat teman-teman yang sudah ditulis di buku itu untuk difotokan dan dikirim ke folder yang Ustazah buat. Ya, jadi setiap hari teman-teman menjalankan sholat dan mintakan tanda tangan ke ayah atau bunda. Yang di rumah dengan kakaknya bisa mintakan tanda tangan dengan kakaknya ataupun dengan saudara yang ada di rumah. Terima kasih teman-teman untuk partisipasi belajar hari ini. Selamat belajar kembali ya. Silakan diteruskan nanti belajarnya bersama ayah dan bunda. Jika teman-teman menemui kesulitan dalam pembelajaran, silakan bisa menjawab
menjapri Ustadzah, mamahnya suruh bertanya ke Ustadzah Widya atau Ustadz Vicky ataupun Ustadzah Putri ya, silakan untuk bertanya. Selain itu, teman-teman pastikan nanti tugas yang Ustadzah berikan yaitu di pembelajaran 3, 4, 5, dan 6 yang ada soalnya bisa dikerjakan. Cukup sekian dari Ustadzah. Ustadzah akan mengakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman bisa keluar ya. Assalamualaikum. Dadah. Keluar.